Kalau hobi ini mahal berarti kalau kita lomba nih, misalnya Aldi nih nanti mewakili Fakultas Teknik untuk lomba ke luar itu pakai uang pribadi atau gimana, Din? Ya, kalau untuk lomba kita mewakili universitas gitu ya, Mas. Alhamdulillah sih selama ini kita nggak pernah mengeluarkan uang pribadi, Spesial pun nggak pernah. spesial pun nggak pernah. Jadi pure memang uang dari universitas maupun fakultas itu. Fakultas ini. Iya, fakultas utama paling support sekali karena merupakan UKM yang cukup lama lah di Oke. Fakultas Teknik. Dari tahun 1900. Dan lombanya di mana, Din? Kapan biasanya? Biasanya kita tuh agenda tahunan, kegiatan kejuaraan tuh biasanya kita tunggu momen di kejurnas, Mas. Kejurnas. Oke, kembali lagi bersama Ngos-Ngosan. Episode kali ini kita akan mendatangkan seorang bintang tamu atau narasumber spesial yang kali ini kita akan membahas hal yang cukup unik dari sebelumnya, yaitu bidang olahraga. Namun bidang olahraga kali ini adalah kartu. Nah, main kartu tapi masuk bidang olahraga tingkat nasional sampai internasional. Nah, penasaran kan? Baiklah, langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Aldin Sultani. Oke, Aldin, mungkin silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu sama teman kawan yang ada. Oke, baik. Mas Fikri aja ya. Fikri aja. Fikri, oke Fikri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldin Sultani. Saya dari Fakultas Teknik Bridge Club. Nah, di Fakultas Teknik Bridge Club itu saya jadi seorang staf di Departemen Komisi Teknik. Nah, jadi bedanya tuh UKM olahraga dengan UKM yang udah familiar di mahasiswa seperti himpunan ya. Jadi Komisi Teknik ini tugasnya dia mengatur seperti departemen keilmiahan atau departemen pendidikan dan sekaligus menjadi departemen pengkaderan anggota baru. Untuk divisi, sebelum itu mungkin UKM ini bisa kepanjangan UKM nih kawan-kawan yang mungkin nanti ada yang belum nonton nih, mungkin sekalian promosi dan lain-lain. Nah, UKM ini nih UKM Fakultas Teknik Bridge Club. UKM berarti unit kegiatan mahasiswa ya? Unit kegiatan mahasiswa. Jadi khusus untuk mahasiswa di bawah naungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung. Oke. Fakultas Teknik Bridge Club itu udah namanya FTBC gitu. FTBC. Jadi UKM FTBC. Ya. Oke. Nah, Aldin ini tadi staff apa tadi? Komisi Teknik. Komisi Teknik, oke. Berarti divisi dari UKM tersebut ya? Ya. Saya juga sebelumnya belum tahu ya untuk bridge ini sebenarnya apa sih gitu. Bridge kalau diartikan itu kan jembatan. Iya. Kebanyakan orang mengira itu UKM jembatan. UKM jembatan, jadi bikin jembatan enggak atau gimana? Nah, mungkin Aldin yang memang apa sih disebutnya, player atau gimana sih? Player sih. Player ya. Player bridge ini bisa menjelaskan bridge itu sebenarnya apa sih dan kenapa bisa sampai jembatan? Kan beda jauh tuh. Kartu kan card ya, card dalam bahasa Inggris. Okay. Kalau bahasa Inggris, mohon maaf, bahasa Inggris saya belepotan. Card dan bridge itu kan cukup jauh, tapi kenapa bisa bridge ini disebut sebagai jembatan padahal ini permainan kartu dan olahraga? Seperti mungkin bisa jelaskan. Oke, namanya bridge itu mungkin awal mulai dari sejarah. Dari sejarah awal ditemukannya permainan bridge itu banyak versi. Jadi versinya ada yang dari Rusia, ada dari Kairo, ada dari Turki. Tapi penamaan nama bridge nih sebenarnya itu ditemukan di Turki. Kenapa di Turki? Pada saat Perang Krim. Nah, Perang Krim itu tentara Inggris pemain bridge, main kartu, namanya Bridgewiz. Zaman perang. Zaman perang di bawah jembatan karena di seberangnya ada kedai kopi. Nah, makanya disebut permainan bridge, jembatan. Emang mainnya di bawah jembatan? Mau main di bawah jembatan? Iya, mainnya di bawah jembatan. Filosofi bridge itu dari
Itu sejarah itu. Ya dari itu, cuman itulah karena banyaknya versi, jadi kita tidak bisa mengklaim itu yang valid. Oke, berarti fakta unik Ah, ya. cuman ada suatu hal yang meyakinkan bahwa Bridge itu lahir di Rusia karena ditemukannya buku panduan itu yang paling tertua di Buku Rusia. panduan permainan. Mainan Bridge tertua. Oke, jadi udah lama. Berarti yang saya garis bawahi tadi, berarti dari luar ya permainan ini ya? Iya dari luar. Masuk ke Indonesia itu udah lama atau awal? Masuk ke Indonesia karena Bridge ini awalnya dari Eropa. Oke. Pada saat itu kita dijajah oleh Belanda, mayoritas orang Eropa ya dibawalah oleh orang Belanda. Oke, berarti masa penjajahan. Masa penjajahan. Dibawa. Dan Bridge pun dimainkan oleh orang-orang konglomerat pada saat itu. Tidak sembarangan orang bisa main gitu. Terus banyak menimbulkan pertanyaan sebenarnya di otak saya. Kagum sama sejarahnya. Berarti udah lama banget dong ya. Berarti Udah lama. zaman penjajahan itu mau Sekitar tahun 1900-an. 1880-an. ya? Nah, 1800 sudah masuk, dan mungkin karena sisa-sisa penjajahan dan apa masih tertinggal budaya-budaya mungkin ya, terbawa sampai sekarang masuk ke Indonesia dan dijadikan cabang olahraga. ya. Dan apakah memang itu cabang olahraga udah lama atau memang itu diresmikan menurut lembaga-lembaga yang terkait? Apakah ada lembaga-lembaga terkait yang menaungi cabang olahraga ini? Mungkin Oke, kalau sepak bola itu FIFA, kalau Oke. Bridge itu World Bridge Federation (WBF). itu Untuk seluruh worldwide ya, dunia. seluruh dunia ya. Ya, sedangkan untuk di Indonesia itu namanya Gabungan Bridge Indonesia, seluruh Indonesia, GAPSI. GAPSI. GAPSI itu lahir tahun 1953 di Surabaya. 1953 di Surabaya. Berarti selang berapa tahun setelah merdeka dong? Ya, sekitar 8 tahunan gitu. 7 tahun. 7 sampai 8 Nah, tahun ya. iya. Berarti udah lama banget kan? Iya. Apakah ada alat-alat khusus atau gimana nih? Mungkin Aldi bisa jelaskan tadi pertanyaan saya. Oke, baik. Nah, jadi kalau bermain bridge ini ndak harus mesti ada alat penunjang yang pasti. Cuman dia ada syarat utamanya. Syarat utama 4 orang. Harus player, 4 orang. Harus 4 Nggak orang. bisa lebih, nggak bisa. Nggak bisa lebih, harus 4 orang. Nah, 4 orang ini kita sebut kalau di bridge itu pakai arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Jadi Oke. pasangan utara, selatan itu satu pasangan. Duduknya berhadapan. Itu pasangan harus berhadapan. Harus Nggak berhadapan. bisa Terus di barat samping. sama timur berhadapan juga. Kayak main gaplek nggak sih? Ya, Kan? ya. Jadi total 52 kartu kalau dibagikan ke 4 orang ini jadi kan 13. Masing-masing dapat 13. Oke. Nah, jadi syarat utamanya itu harus 4 orang 52 kartu. Udah. Syarat utama udah. Udah, itu udah cukup untuk Udah main bisa bridge. bermain? Udah. Oke. Terus dalam permainan bridge ada beberapa peraturan, mungkin ini saya bawa. Ini Oh, namanya ada alatnya. Oke. Ini namanya board. Kalau di bridge ini nyebutnya board. Jadi di dalam board ini udah langsung 13 13 13 13. Bisa dilihatin ke kamera dengan jelas ya. Nah, jadi di dalam board ini udah tertulis utara, selatan, timur, barat. Oke. Nah, jadi peletakannya kan kalau misalnya Fikri utara, saya selatan, jadi peletakannya seperti ini. Jadi langsung diambil. Ambil aja gini. Ambil aja langsung. Ambil semuanya. Ambil semua. Ambil semua langsung. Oh, ini. Oke, ini boleh ambil ya. Oh, ya. Kita main bridge, guys. Nah, jadi diambil langsung. Ini alasannya ngapa pakai board? Karena dalam sistem ngacakkan kartu itu udah ada sistem mesinnya sendiri. Jadi langsung terintegrasi dengan pemrograman inputan hasil pertandingan. Pemrograman Hasil pertandingan. pakai alat komputer gitu. Iya, Oh, pakai komputer. pakai komputer. Nanti input hasil pertandingannya diinput pakai komputer. Oke. Nah, jadi di sini dia ada namanya HCP.
HCP itu high card point. Nah, high card point itu terdiri dari as, king, queen, jack. As itu 4 poinnya, queen itu 3, king itu 3, queen itu 2, jack itu 1. Jadi as, king, queen, jack 10 poin. Dan dalam kartu ini kan ada 4 warna. Iya, iya. Nah, urutannya speed, kalau kita nyebutnya tembakau. Pakau ya. Tembakau, speed, terus hati, Love. love kalau kita, ini heart. Terus keriting, Oke. clover, sama diamond, layang. Batu. Kalau kita di tongkrong nih batu. Batu. Jadi ada 4 item warna. Kalau ditotalkan 10, berarti total dalam 52 kartu itu ada 40 poin. Dan ini emang udah diatur setiap player punya kartu yang sama ya? Apa maksudnya kartunya pasti bervariasi? Pasti bervariasi, dan karena kita ngacaknya pun pakai sistem mesin tadi itu. Oh, berarti terbagi rata dong? Bagi rata. Spade dan tadi yang disebutkan tadi. Udah terbagi. Oke. Dan makanya permainan bridge itu berbeda dengan permainan kartu yang lain. Karena permainan kartu yang lain itu mengandalkan peluang, hoki. Ya. Tapi kalau bridge itu poinnya udah pasti. Jadi bagaimana kita memperkecil kemungkinan salah, disitulah kita bisa mencapai kemenangan. Nah, jadi tidak ada istilah hoki main bridge. Tapi penghitungan menang atau kalah itu memang dari poin. Dari poin, tapi itu tergantung dari 2 meja. Jadi kalau di sistem pertandingan tuh dia tidak hanya mengandalkan satu meja, misalnya meja kita nih. Oke. Saya pikir pasangan, terus lawan 2, terus ada kawan kita lagi meja lain. Kita menang di meja ini, belum tentu kita tuh menang poinnya. Oke, ini saya kasih contoh, ini bidding box. Namanya bidding box. Ada peralatan lain yang bisa menunjang biar kita. Nah, ini bidding box. Terus ngapa perlu? Gak paham tapi tahu lah ya. Mengapa diperlukan bidding box? Karena di dalam bridge tuh kita ada namanya penawaran. Nah, di sebelum bermain tuh kita penawaran dulu. Nah, ini kan satu speed, 1 heart, 1 diamond, 1 clover, 1 sun. Ini tingkat 1. Terus ini tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, sampailah tingkat 7. Nah, ini tingkatan-tingkatan ini berpengaruh terhadap trik yang harus kita dapatkan. Jadi kalau tingkat 1 itu kita harus menang 7 trik. 7 trik kartu harus kita menangkan. Oke. Terus main tingkat 2 ditambah 1. Berarti ya ini harus ada pas kalau main ini apa namanya? Bidding box. Bidding box nih harus ada di meja. Harus ada di meja, masing-masing punya 1. Oke. Nah, jadi kontrak yang terpilih nanti apabila melewati 3 kali pas. 3 player bilang pas. Jadi kontrak terakhir lah yang akan menjadi kontrak permainan. Nah, jadi yang seperti yang saya bilang tadi, mengapa kita kalau menang di meja ini belum tentu menang. Misal kita main di meja ini 3 sun. Mungkin bisa dilihatin sama 3 kamera. sun. Oke. Terus teman kita yang di meja lain itu mainnya 1 sun. Oke. Di tingkat 1. Nah, dari sini 1 sun dan 3 sun. Ini tentunya kita harus dapat menang 9 trik. Sedangkan 1 sun ini 7 trik. Enggak, kebalik. Ini 3. Ini 3. Ini 9 trik. Harus menang. Kan tadi 1 trik, 1 sun tuh 7 trik. 2 sun atau tingkat 2 itu tambah 1. Oke. Nah, dari segi poin, ini ada langsung di balik kartunya. Oh. Sangat jauh berbeda. Ini kalau menang 1 sun itu 90. Tapi kalau menang 3 sun itu 400. Nah, jadi sini dia poinnya di sini. Oke. Seperti itu secara umumnya. Jadi memang untuk bermain bridge memang ada beberapa alat penunjang. Ada beberapa alat penunjang dan ini pun bisa diganti dengan kertas. Oh, bisa diganti dengan kertas Ya, sebenarnya. ditulis di kertas. Tapi ini standar
Olahraga maksud Standar untuk turnamennya ini. ini. Ya. Oke, jadi memang ada poinnya ya, teman-teman. Mungkin nanti penghitungan poinnya dan lain-lain, mungkin kawan-kawan yang memang tertarik silakan gabung ke UKM FTBC. Ya, dan player pun belum tentu bisa menghitung poin. Player belum bisa Ya, memperkirakan. karena kalau dalam sistem pertandingan tuh ada namanya scoring. Orang yang bertugas memang untuk menghitung poin. Kayak juri gitu ya. Juri beda lagi. Wasit. Dia tuh kalau dalam sistem pertandingan ada 3 item. TD, turnamen director. Nah, Oke. turnamen director, terus scoring. Sama duplikator. Nah, duplikator itulah tadi yang mengacak kartu. Hmm. Nah, pakai mesin Yang memang udah disediakan. duplikat. Nah, Oke. Keren. Saya juga baru tahu loh. Ini ada kartu, ada alat. Bahkan seribet ini ya. Kalau saya belum tahu, saya bilangnya agak ribet jadi. iya. Mungkin awal-awal, tapi kalau udah kira-kira perlu berapa lama sih untuk menguasai atau handal atau bisa disebut pro dan gimana? Ada waktu Kalau tertentu? dari segi handal ya, awal-awal kita masuk di UKM FTBC, itu kita mainnya mini bridge. Oke. Ada nama istilahnya mini bridge. Jadi mini bridge tuh kita cuman buka kartu, hitung poin, habis itu tulis di kertas. Jadi poinnya yang nyampai 12, poin yang istilahnya kalau dijumlahkan ini kan kita kan sama-sama nulis poin nih. Kalau misalnya dijumlahkan itu poinnya 24. Nah, ngapa 24? Itu poin game untuk main sebuah kartu bridge. Itu minimal 24. Oke. Itu untuk yang main kartu speed hard. Kalau 25 itu mainnya ini diamond sama clover. Clover. Oke. Nah, ini kalau speed sama hard ini disebut major. Dan ini minor. Mayor minor. Nah, mayor minor. Dan ini 27. Oke. Dan itu ternyata udah dihitung sama orang yang bikin peraturan. Dan kalau poin segini ini udah pasti masuk. Pasti dapat 10 trik gitu. Oh, memang udah terstruktur ya. Iya, terstruktur sekali. Dan itu peraturannya emang sudah ada dan kita nggak bisa, kita main yuk, kita bikin peraturan sendiri itu nggak bisa. Nggak bisa. Dan kalau kita pun bikin peraturan sendiri dan bakalan kacau. Bakalan kacau. Bisa dipastikan. Oke. Nah, jadi kita awal-awal tuh main mini bridge, ngitung poin. Intinya kita hatamkan kalau bisa tuh sekali lihat udah tahu poin kita berapa gitu. Oke. King 3, Jack 1, 9, 10. Nanti tuntut itu kita pertama yang pemain bridge ini kita harus tahu dari segi penawaran. Setelah penawaran kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Ini kan kita tahu nih poin-poin kita, kartu kita 5. Terus kawan kita kan ngasih isyarat nanti tuh ketika mau bidding 1 nih. 1 speed berarti kan dia punya 5 lembar. 5 lembar up. Oke. Itu ada bidding yang memang dibuat sama abang-abang di FTBC untuk kita latihan. Nah, artinya 1 speed nih 5 lembar dan poinnya 12. Dan kita udah tahu itu. Tambahkan dengan kartu kita megang 4, berarti 9. Otomatis di luar 9 dikurang 13, berarti di luar ada 4. Hitung aja distribusinya, di timur megang 1, di barat megang 3 atau enggak, di timur 2, di barat 2. Nah, itu aja kemungkinannya 2. Berarti kita harus bisa membaca ya? Setelah kita mengumpulkan data kita harus menganalisa kemungkinan di mana peletakan ini. Mungkin saja timur bisa 0, barat bisa 4, bisa saja. Nah, banyak peluang itu setelah kita petakan, barulah kita berani mengambil keputusan. Pada akhirnya turun itu mengambil keputusan. Iya. Harus turun apa? Harus turun apa tuh, itulah akhir dari segalanya, kita ngambil keputusan. Itu skill dasar yang harus. Skill dasar dan output. Kalau mau main bridge. Iya. Untuk organisasi bridge yang ada di Pontianak dan Indonesia, mungkin GAPSI dan lain tadi ada berapa sih, dan
saat ini perkembangan bridge di Indonesia itu bagaimana, Aldin? Apakah tingkat SD, SMP, SMA atau umur bawah kayak apa sih? Umur 19, umur kayak apa sepak bola atau seperti olahraga lainnya, Aldin? Oke. Baik, kalau untuk tingkat mahasiswa di Kalimantan Barat ya. Untuk di Kalimantan Barat sendiri kita tuh klub mahasiswa itu ya adanya di FTBC. Tapi di teknik, hanya di teknik, Untan, dan sisanya itu klub-klub bridge berasal dari pengurus cabang. Pengurus cabang berarti di Sporapar nggak sih? Pengurus cabang di Dari masing-masing. Gapsi sama di Sporapar ada hubungan nggak sih? Ada di bawah di Sporapar, di bawah KONI juga. Oke. Nah, jadi kalau di Pontianak itu namanya Gapon, Gabungan Bridge Pontianak. Pengurus cabang, Pengcap. Sekalbarnya ada lagi. Sekalbar itu Pengpov, pengurus provinsi, Gapsi Kalbar. Nah, jadi masing-masing kabupaten itu udah punya pengcapnya masing-masing. Pengurus cabangnya masing-masing, Gapsinya masing-masing. Nah, kalaupun turnamen itu seperti yang ditanyakan, untuk perkembangan rentang berapa sih umur orang main bridge nih gitu. Oke, kalau anak-anak bisa. Ya kalau saya setahu saya yang di Pontianak itu dari mulai anak SD udah ada main. Udah ada yang bisa main kartu 1000 ini. Iya. Gokil. Dan mereka pun mainnya mini bridge. Oh, yang tadi. Iya, di SD 23. Kemudian di mana lagi? Di Santan kalau nggak salah itu. Nah, itulah tempat latihan anak-anak SD itu. Untuk tingkat SMP itu ada juga. Dan malahan tingkat SMP udah pernah juara nasional. Nasional? Iya. Kalau hobi ini mahal berarti kalau kita lomba nih, misalnya Aldi nih nanti mewakili Fakultas Teknik untuk lomba ke luar itu pakai uang pribadi atau gimana, Din? Ya, kalau untuk lomba kita mewakili universitas gitu ya, Mas. Alhamdulillah sih selama ini kita tidak pernah mengeluarkan uang pribadi. Spesial pun nggak pernah. Jadi pure memang uang dari universitas maupun fakultas itu. Fakultas ini. Iya, fakultas utama paling support sekali karena merupakan UKM yang cukup lama lah di Fakultas Teknik. Dari tahun 1900. Dan lombanya di mana, Din? Biasanya? Biasanya kita tuh agenda tahunan, kegiatan kejuaraan tuh biasanya kita tunggu momen di Kejurnas, Mas. Kejurnasnya? Kejuaraan nasional ya? Kejuaraan nasional tingkat mahasiswa. Dan FTBC selalu menjadi perhitungan untuk universitas-universitas lain. Berarti udah namanya. Iya, hampir setiap tahun pasti membawa gelar lah, pulang nggak pernah bawa tangan kosong. Gokil. Keren. Ngomong-ngomong tadi di FTBC, kita perkecil lagi mungkin ya. Kegiatan rutinnya nih, kegiatan rutin di UKM atau di FTBC itu sendiri seperti ada apa aja sih? Atau berlatih atau kita memang ada mentoring, ada diajarin sama senior, gimana tuh, Din? Oke, kalau di FTBC itu kita latihannya terstruktur. Jadi seminggu itu kita 2 kali. Di malam Rabu, hari Selasa, sama di Sabtu siang. Itu latihan rutin. Ya, latihan rutin. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya kita biasa mengadakan liga mahasiswa itu ikut juga. Liga mahasiswa itu tiap minggu, dan sekarang lagi vakum sepertinya akan orang fokus ke Jurnas nih. Oh iya. Iya, jadi itu terus kejuaraan daerah, PON, bisa juga Kejurprov. PON juga ya? Iya, Kejurprov. Oh, ini masuk Asian Games tadi. Asian Games. Nah, jadi kejuaraan ya orang-orang kepentingan kayak Piala Gubernur, Piala Wali Kota, dan sebagainya lah. Dan kita pun punya agenda tersendiri yang pastinya tidak pernah terlewat setiap tahun. Nah, yaitu kejuaraan Piala Rektor dan Piala Dekan. Iya. Jadi memang FTBC sendiri punya kegiatan ya, bikin lomba juga ya. Agenda tahunan yang sekarang udah yang ke-21. Ke-21 tuh. Berarti berapa sih umur UKM? UKM FTBC 1995. 1995, saya belum lahir. Ha. Jadi masih tuaan
FTBC daripada Ya, kita ya. didirikan oleh Bang Yani Rumimper. Itu beliau orang Manado tapi kuliahnya di Untan di teknik. Heeh. Terus menyebar ilmu bridge ke seluruh fakultas yang ada di Untan. Cuman yang bertahan sampai sekarang itu ya fakultas teknik. Sebenarnya dulu semua fakultas itu ada. Ada. Tahun 1995 loh. Tua cukup lama ya. Cukup lama. Oke, jadi itu sedikit sejarah dari Sejarah. Fakultas Teknik Bridge Klub FTBC tadi. Nah, ngomong-ngomong nih pencapaian tadi kita ada prestasi. Untuk motivasi kawan-kawan atau mau sekalian kita bagi yang belum tahu nih kira-kira pencapaian FTBC paling jauh itu kemana sih, Din? Atau tiap minggu apakah juara gimana? Kalau kita alhamdulillah untuk tingkat mahasiswa kita masih diperhitungkan. Masih ada. Masih diperhitungkan dan pencapaian luar biasa itu abang-abang kita Bang Teddy dan Bang Fajar itu perwakilan timnas Indonesia untuk lomba Timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia mewakili Indonesia lah istilahnya kan di APBF Yacht Competition Internasional di Thailand dan juara 3. Gokil. Itu tahun berapa sih? Tahun 2019. Iya, Baru 2019 2018 itu. Baru dong ya. Iya, baru. Dan berhasil mendapatkan juara 3 di tingkat internasional. Juara 1 di tingkat nasional mewakili Indonesia dan juara 3 di internasional. Tingkat internasional dan bahkan setelah itu mau bertanding di Italia. Iya, Italia udah pembekalan mau berangkat ke Italia, tahu-taunya datang si Covid dan jadi nggak berangkat ke Italia. Oke. Jahat emang Covid ini. Keren. Jadi tidak menutup kemungkinan ya kawan-kawan yang mau cari hobi baru mau berkompetisi di bidang non akademis yang memang sekarang udah legal. Dan tadi apa yang sudah Aldin jelaskan di bawah GAPSI, di bawah ada dunia liga mahasiswa dan lain-lain, dan itu memang udah terstruktur. Dan saya juga jujur baru tahu sekarang nih. Saya kira main-main kartu nih cuman ada di tongkrongan ya remaja-remaja gabut nongkrong main kartu, main box, dan kawan-kawan nih yang hobi main kartu jika ingin next level mungkin bisa gabung atau tanya-tanya sama Bang Aldin ini. Dan kita pun cara bergabungnya cukup mudah. Tinggal download formulir, isi formulir, ya udah selesai gabung jadi anggota. Jadi anggota bisa. Iya, jadi anggota. Asal ikut latihan rutin 2 kali seminggu ya udah. Satu semester dari semester berapa tuh untuk gabung? Untuk sekarang kita open recruitment dari angkatan 2019. 2019. Iya. Khusus fakultas teknik ya. Iya, khusus fakultas teknik. Oke, ditunggu mungkin nanti posternya. Silahkan ikuti aja, pantengin ada Instagram mungkin dari. Ya, ada Instagram FTBC Untan, silahkan buka ya. Di situ ada beberapa informasi tentang pendaftaran. Oke. Nah, mungkin sudah masuk waktu penghujung nih. Kita ngobrol bareng sama player atau anggota dari FTBC dan pemain juga dari bridge, olahraga bridge yang memang saya baru tahu ini, baru dan memang keren sekali kayaknya. Mungkin Aldin bisa ngasih memberikan last statement mungkin, atau ada apa yang ingin disampaikan kawan-kawan? Silahkan Aldin sebagai penutup juga untuk ngos-ngosan episode kali ini. Silahkan Aldin. Oke, nah untuk FTBC saat ini sedang membuka pendaftaran untuk kejuaraan bridge terbuka ke-21 Piala Rektor dan Piala Dekan. Rektor dan Dekan. Iya, jadi untuk Piala Rektor itu sendiri kita itu setingkat Kalimantan Barat. Oke. Nah, jadi untuk tingkat mahasiswa tadi yang rektor itu open untuk kita mengumpulkan ya alumni-alumni lah untuk bermain kembali, bernostalgia, main bridge, datang ke fakultas di aula, insya Allah di aula tanggal 29 sampai 30 Oktober tahun ini. Iya. Berarti lagi open pendaftaran. Oke. Nah, untuk tingkat mahasiswa kita juga buka.
untuk seluruh Indonesia. Tadi umum ya? Ya tadi umum untuk tingkat kalbal. Oke. Nah jadi untuk tingkat mahasiswa itu kita buka 2 kategori, U21 sama U26. Nah untuk tingkat mahasiswa itu kita awal mainnya 15 sampai 17 Oktober. Jadi bentar lagi dong. Iya, jadi pendaftaran kemarin kita buka tanggal 14 September dan kita tutup tanggal 13 Oktober. 13 Oktober. Oke. Oke, ada lagi Aldin? Closing statement. Boleh. Ya, jadi kalau kata pendahulu-pendahulu bridge itu orang Yunani bersumpah atas orang Inggris bersumpah atas kriket, orang Rusia bersumpah atas catur, orang Amerika bersumpah atas baseball, maka seluruh bangsa di dunia bermain bridge. Itu apa sih? Jargon atau apa? Jargon enggak tahu, itu ditemukan di sebuah buku panduan bridge yang lama. Yang pertama tadi. Iya. Keren. Seluruh dunia bersumpah atas bridge. Atas bridge. Berarti memang permainan ini udah meluas ya, dan sayang aja saya aja yang baru tahu nih, tinggalan berita nih kayaknya. Oke, terima kasih Aldin, dan sebagai perwakilan dari Fakultas Teknik Bridge Club, ya, salah satu UKM di Fakultas Teknik kita. Silahkan tanya-tanya yang kepo. Ya, juga ada tadi kompetisi ya, kejuaraan yang diadakan oleh Fakultas Teknik Bridge Club, dan semoga acara nanti sukses. Amin. Aldin dan kawan-kawan. Mungkin itu saja ngos-ngosan episode kali ini, dan dengan tema yang cukup apik lah menurut saya, itu cukup berbeda dengan diperagakan juga ada ala-ala yaitu bridge, yaitu sebuah cabang olahraga permainan kartu ya. Sekian dari saya Fikri Zanafri sebagai host kali ini, pamit undur diri dan sampai jumpa di ngos-ngosan episode berikutnya.